variabel kalau dalam penelitian kuantitatif. Mm-mm. Meskipun satu variabel, tetapi misalnya penelitian eksperimen gitu ya. Yeah. Tetap kemudian nanti akan dipecah bagaimana eksperimen sebelum dan bagaimana sesudah, biasanya kayak gitu. Halo para pejuang skripsi, kembali lagi bersama saya Heru Mudianto MPD di podcast Pejuang Skripsi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu unsur dari skripsi yang sebenarnya basic banget, fondasi banget, tapi sangat sering dilupakan oleh para pejuang skripsi. Apa? Yaitu kita akan membahas tentang penyusunan instrumen penelitian. Dan tentu saya tidak sendiri pada kesempatan kali ini. Saya sudah ada narasumber yang mendampingi saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Ety Nurhayati MSI. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, senang sekali. Kondisinya lagi sehat? Alhamdulillah. Ada sedikit batuk-batuk. Oh, agak sedikit batuk. Mudah-mudahan tidak muncul gitu. Oke, Ibu Ety dari Fakultas FDKI ya Ibu ya? Betul. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang penyusunan instrumen penelitian Ibu. Nah, dari sebelum kita bahas panjang lebar, kita bahas dulu yang paling basic deh. Secara simpel, apa sih Bu instrumen penelitian itu? Baik, terima kasih Pak Heru. Oke. Semangat para pejuang skripsi ya. Saya ingin menjelaskan tentang pentingnya instrumen penelitian. Instrumen itu adalah sebuah alat untuk mengumpulkan data. Apakah datanya bersifat angka atau kuantitatif ataukah kualitatif. Dan itu sangat penting. Kalau tidak ada instrumen, maka mau nyari data apa gitu, tidak ada panduannya gitu. Iya. Jadi menurut Ibu, instrumen penelitian itu satu hal yang sangat urgent gitu Bu. Iya, betul. Sebelum membahas ke sana, kenapa instrumen penelitian itu jadi sangat urgent untuk mahasiswa dalam menyusun skripsi? Karena kalau tidak ada instrumen, maka tidak ada panduan untuk apa yang akan dicari dalam penelitian itu. Ya, dan kemudian biasanya dibikin dulu kisi-kisinya, baru kemudian instrumennya. Jadi instrumen itu terdiri dari kisi-kisi dan instrumennya itu sendiri. Artinya ya kita mau neliti apa, mau ngambil data apa, kalau nggak ada alat untuk ngambil datanya, kayak gitu ya Bu ya. Oke. Tapi pengalaman Ibu nih, pernah nggak kesalahan apa yang sering dilakukan oleh mahasiswa dalam menyusun instrumen penelitian? Atau ada pernah nemui hal-hal yang dalam tanda kutip ngeselin lah dari mahasiswa kalau bikin instrumen atau gimana gitu dalam penelitian? Gimana nih Bu? Iya. Pertama, seringkali mahasiswa tidak menganggap penting instrumen. Gitu. Tapi kemudian entah itu mahasiswa itunya sendiri atau seringkali dia punya alasan karena oleh dosen lain tidak ditekankan gitu instrumen. Jadi tidak menganggap penting, apalagi yang penelitian kualitatif. Karena dia berpikiran kalau penelitian kualitatif itu yang menjadi instrumennya tuh peneliti sendiri. Jadi kepala peneliti sendiri. Mau gimana saja, mau apa saja yang dicari gitu, tidak perlu dituliskan. Itu yang kemudian jadi anggapan itu di mahasiswa ya. Dan kemudian katanya alasannya karena tidak ditekankan juga oleh dosennya. Gitu. Padahal ya mau kuantitatif mau kualitatif kan kita lagi mencari data ya. Iya, betul. Ya. Artinya kalau kita nggak ada alat untuk nyari datanya, hanya tergantung penelitinya ya. Kumaha ibaratnya kalau saya bilang kumaha saya, itu benar dong kayak gitu. Iya betul. Jadi tidak mereka ada banyak bukan hanya ada banyak yang tidak membuat instrumen gara-gara itu, kemudian tidak menganggap penting instrumen ya, berapa kesalahannya. Kemudian yang berikutnya biasanya salah membuat instrumen gitu. Maksudnya salah membuat instrumen? Karena dia tidak harus ada satu dalam mata kuliah metodologi penelitian itu harus ada satu pertemuan khusus untuk bagaimana caranya
membuat instrumen gitu. Kalau di tempat lain biasanya itu ada mata kuliahnya sendiri. Teknik penyusunan instrumen penelitian gitu, baik untuk kuantitatif maupun untuk kualitatif. Jadi dalam metodologi penelitian itu dibutuhkan selain mata kuliah metodologi penelitian, kemudian filsafat ilmu juga ya, kemudian yang berikutnya itu statistik, kemudian teknik menyusun instrumen. Itu ya harusnya sih ada ya. Harus ada. Nah, kalau yang kata Ibu instrumennya salah itu, mahasiswa salahnya di sebelah mananya tuh? Apakah mereka salah menentukan indikator atau gimana nih salah menyusun instrumen itu maksudnya? Ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu biasanya kan mainannya tuh variabel. Gitu ya. Ya serendah-rendahnya atau minimalnya di S1 itu kalau penelitian kuantitatif itu harus 2 variabel kan. Jadi ada X, ada Y. X variabel Y. Iya, gitu. Kalau mau dikembangkan jadi X1, X2, X3 gitu dan seterusnya gitu ya. Karena mainannya variabel. Karena tidak mungkin akan satu variabel kalau dalam penelitian kuantitatif. Meskipun satu variabel tetapi misalnya penelitian eksperimen gitu ya. Tetap kemudian nanti akan dipecah. Bagaimana eksperimen sebelum dan bagaimana sesudah biasanya kayak gitu. Ada pretest post-test ya. Gitu ya. Jadi tetap aja minimal tuh 2 variabel. Nah, karena mainannya variabel dan penelitian kuantitatif itu berawal dari teori, jadi biasanya untuk menyusun instrumen itu diambil dari teori. Kalau teori itu ya kan sangat luas sekali. Seringkali juga memaknai teori pada mahasiswa itu salah. Dianggapnya kalau teori itu apa yang mereka kutip itu teori. Gitu. Padahal kan tidak. Jadi ini Bu teorinya sudah banyak katanya. Maksud mereka tuh kutipan-kutipan gitu, tapi tidak mengacu kepada satu landasan teori yang menjadi pisau analisisnya nanti yang menjadi pisau analisisnya. Berarti ibaratnya mahasiswa salah menafsirkan pakai teori yang mana. Biasanya pakai teori itu ada indikatornya lah gitu. Sehingga at least-nya indikatornya salah, instrumennya jadi salah. Tapi kadang ada teori yang tidak keluar indikatornya, dibikin oleh mahasiswa sendiri. Jadi hanya kita tuh kalau ada teori yang lengkap sampai indikator itu mudah. Tetapi kalau tidak ada sampai keluar indikator dalam teori itu, dalam landasan teori itu, kita bisa membaca dari definisi konseptualnya. Dari definisi konseptual kemudian diturunkan apa sih yang ada dalam dimensinya apa saja atau aspeknya apa saja. Mas Bro mendeskripsikan gitunya tuh. Nah, kemudian dari dimensi itu dikeluarkan indikator-indikatornya. Nah, indikator itu bisa ada kalau lebih rinci lagi ada sub-indikator. Tetapi kalau berhenti sampai indikator saja kemudian item pertanyaan itu juga boleh. Ini lumayan panjang nih. Tapi ada aturan khusus nggak Bu untuk penggunaan instrumen penelitian? Misalnya nih wawancara dipakai untuk kondisi apa, angket untuk kondisi apa gitu? Secara umum ada berbeda karakteristik antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Kalau penelitian kualitatif yang menjadi andalan untuk instrumennya itu adalah wawancara. Kualitatif. Wawancara atau FGD. Focus Group Discussion. Itu yang paling penting. Kalau kuantitatif adalah angket atau kuesioner, saya pilihnya kuesioner. Jadi itu andalannya. Nah, kalau observasi, studi dokumen, kemudian field note itu tambahan. Pelengkap ya. Penunjang. Nah, yang pelengkap itu bisa ditambahkan untuk kuantitatif maupun kualitatif. Tapi yang andalan yang membedakan antara kuan dan kualitatif itu kualitatif wawancara, kuantitatif kuesioner atau angket. Tadi saya mau nanya ada perbedaan nggak ada penelitian kualitatif sama kuantitatif, tapi udah dijawab sama Ibu. Berarti ada untuk yang kuantitatif instrumennya lebih ke angket, betul. Yang lainnya pelengkap ya. Iya. Kalau yang kualitatif
instrumennya pakai apa tadi? Wawancara dengan FGD. Sebetulnya FGD itu sama sih wawancara, hanya sekarang ini saya lebih senang menggunakan FGD. Kenapa? Karena lebih efisien dan efektif. Jadi sama aja bentuk wawancara. Jawab diskusi lah ya. Diskusi, tapi terkumpul gitu. Jadi kalau kita sudah menentukan misalnya subjeknya, respondennya 10 orang misalnya, itu dalam satu waktu kita mendapatkan informasi yang banyak dengan FGD itu dari 10 orang itu. Berbeda dengan wawancara model dulu. Itu harus door to door gitu. Harus satu-satu. Kalau mah kumpulin bareng-bareng deh itu. Iya, dalam daftar penilaian yang sama kemudian ditujukan kepada sekian responden yang banyak itu, kemudian mereka saling merespon. Kita pasang aja alat rekamnya. Itu satu waktu itu lebih efisien gitu. Ya. Iya. Tidak harus datang ke rumah-rumah. Kita nggak capek lagi. Iya. Oke. Tapi ini ada berapa jenis sih Bu untuk instrumen penelitian ini? Ya, kalau dari jenisnya ya ada lembar observasi. Ya, kemudian ada checklist checklist studi dokumen atau checklist observasi bisa. Kemudian ada tes, ya. Tes ya. Juga. Kemudian ya angket dan wawancara. Wawancara disebutnya, instrumen itu disebutnya pedoman wawancara. Biasanya mereka lebih kenalnya pedoman wawancara. Iya. Jadi sebenarnya jenis instrumen itu hanya itu saja tuh Bu. Itu saja, ya. Iya. Gitu. Jadi buat para pejuang skripsi yang lagi nyusun instrumen itu saja. Dan tadi clue dari Bu adalah yang pertama, kalau kuantitatif mungkin ada tes, ada angket, sisanya mungkin pelengkap tambahan. Yeah. Kalau kualitatif umumnya lebih ditekankan ke observasi, bukan observasi wawancara, FGD, sisanya tambahan. Iya, betul. Nah, oke. Sekarang kalau saya nih Bu, anggap saya itu mahasiswa yang lagi bikin skripsi, aku mau bikin instrumen dari nol. Apa step by step yang harus saya lakukan supaya saya bikin instrumen yang baik dan benar? Oke. Kalau untuk kuantitatif, ya kita lihat judul. Kita lihat judul, kemudian lihat variabelnya. Kemudian dari variabel itu diturunkan dalam bentuk ya kalau sudah ada indikatornya dari teori itu bisa langsung. Tetapi kalau tidak ada, lihat dari dimensi yang disampaikan. Saya mau mau memberikan contoh. Boleh. Untuk judul penelitian kuantitatif. Kalau punya judul misalnya, kan kuantitatif itu selalu judulnya tuh pengaruh atau dampak gitu ya. Kemudian nanti teknik analisisnya apa gitu Kak, berbeda. Kemudian ada lagi hubungan atau korelasi misalnya seperti itu. Nah, misalnya ini judulnya pengaruh dukungan orang tua terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa. Terhadap motivasi dan prestasi belajar. Ya, jadi X1 terhadap Y1 Y2 gitu. Oke. Nah, itu dukungan orang tua itu didefinisikan dulu. Konsep dukungan itu apa sih? Iya. Iya. Nah, misalnya kita definisikan setelah kita lihat dari konseptualnya, kemudian didefinisikan secara operasional. Misalnya dari konsep dukungan orang tua itu didefinisikan secara operasional. Dukungan orang tua adalah perhatian, dorongan, dan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak dalam wujud pemberian dukungan emosional dan praktis sesuai dengan yang dibutuhkan. Berarti dari definisi ini ada beberapa domain. Pertama dukungan emosional, yang kedua dukungan praktis. Gitu. Nah, kemudian dukungan emosional turunkan dalam bentuk indikator. Iya, misalnya indikatornya tuh dari dukungan emosional mempercayai, berbicara sejujurnya, berbagi perasaan dengan orang tua. Misalnya gitu. Setelah indikator baru turunkan dalam bentuk item pertanyaan. Item pertanyaan tuh. Iya. Angket. Jadi dari mulai gitu. Konsep besar menuju turunkan menjadi kecil bertambah spesifik gitu. Dari ini yang kuantitatif ya Bu ya? Iya, betul. Saya belajar satu hal nih.
Saya biasanya kalau dari kuantitatif itu hanya ambil indikatornya dari yang sudah ada. Biasanya karena saya nggak mau capek dulu. Iya kan? Jadi kalau langkah-langkahnya nih buat teman-teman tadi yang Ibu jelaskan, pertama judulnya itu kita breakdown dulu, kemudian teorinya apa tadi ya. Iya, betul. Nah, kalau yang sudah ada indikatornya enak, tinggal ngambil indikator ya kan, berdasarkan ahli itu. Kalau yang belum ada kayak tadi Ibu breakdown lagi tuh. Iya, betul. Kita definisikan teorinya apa, kayak tadi dukungan orang tua penjelasannya apa, soal ternyata ada dukungan emosional, ada dukungan praktis. Nah, kemudian baru Ibu tuh dukungan emosionalnya bentuknya apa ya, indikatornya. Iya. Gitu. Itu yang akan jadi indikator yang akan kita manfaatkan untuk daftar angketnya atau tes mungkin ya, Bu betul. Ya. Okay. Nah, terus dari satu indikator itu kalau dalam penelitian kuantitatif tidak boleh item pertanyaannya tuh atau pernyataan satu. Oh, gimana maksudnya? Jadi harus lebih lah, karena penelitian kuantitatif itu kan banyak ya. Dan kemudian nanti ada uji validitas reliabilitas instrumen kan. Jadi ketika kita hanya menyediakan alamat tuh harus bikin lagi dari awal. Iya gitu. Jadi masih mending bikin banyak dulu. Iya. Karena ketika berguguran ada 5 nih, yang nggak valid 1, nggak reliable 1, 3-nya aman nih. Betul. Oke, itu maksudnya. Gitu. Kalau bikin bikin pernyataan di angket atau pertanyaan untuk tes, jangan bikin satu indikator satu. Iya, betul. Jadi dari indikator tuh saya suka minta ke mahasiswa. Idealnya satu indikator berapa, Bu? Ya, tidak ada kepastian ya. Tetapi untuk ancang-ancang gitu saya biasanya 5 atau 6 gitu. 5, 6. Oke. Ya, jadi masih banyak dulu. Sehingga kita tidak akan balik lagi. Nggak akan ketika ada yang kurang, ada yang salah, kita nggak akan harus mengujikan lagi. Betul, iya. Itu tujuannya ya teman-teman. Jadi kalau indikatornya 6 kali 5 lumayan tuh bikin soal 30 ya. Iya. Dan kemudian ada ini kok, ada apa ya? Ada semacam pedoman gitu. Jadi kira-kira satu item itu harus bisa dijawab oleh 5 orang minimal. Jadi ketika kita itu nanti teknik sampling sih lain-lain. Teknik sampling. Jadi ketika ada pertanyaan angket itu 30 misalnya. Itu minimal sampel itu 150 gitu. Oh. Sampel minimal gitu. Jadi kira-kira satu item itu bisa dijawab oleh 5 orang. Itu gitu. Dalam tanda kutip praktisnya ya, Bu ya. Praktisnya. Gitu. Mungkin teman-teman bisa nanti cari teorinya apa tuh. Iya, betul, teknik sampling nanti ya. Dari Ibu adalah seperti itu gitu untuk nantinya. Oke. Ini aku lagi seru deh, padahal cuman timku udah ngasih waktunya. Satu lagi aja yang kualitatif ya. Oke, mangga. Kalau kualitatif itu tidak terlalu rigid seperti kuan. Ya sebetulnya. Maksudnya terlalu rigid gimana tuh? Ya karena kalau kuantitatif itu kan ini ke teori ya, mengacu kepada teori. Iya, saklek gitu ya, rigid. Nah kemudian tapi boleh banyak, kemudian lebih repot gitu bikin instrumennya. Tetapi analisisnya lebih enteng, lebih mudah. Ya, tinggal analisis. Iya, masuk aja selesai gitu. Tapi rigidnya dalam teknik instrumennya. Iya. Tapi kalau kualitatif. Itu mudah bikin instrumennya. Tetapi analisisnya itu yang ribet, apalagi kalau masih manual ya. Kalau sekarang kan sudah banyak teknik analisis menggunakan NVivo misalnya gitu ya, menggunakan Quirkos, menggunakan DDoS, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya. Nah misalnya saya pernah melakukan penelitian tentang komunikasi dosen mahasiswa dalam pembelajaran ditinjau dari standpoint teori. Nah itu tidak ada teorinya. Tetapi karena itu penelitian kualitatif, kemudian saya menteorikan sendiri gitu ya, membuat definisi operasional dari komunikasi dosen mahasiswa. Ya, misalnya pola komunikasi verbal dan nonverbal dosen kepada mahasiswa dalam pembelajaran
menurut persepsi mahasiswa mencakup sikap dalam berkomunikasi, penggunaan bahasa, gaya komunikasi verbal, gaya komunikasi nonverbal, dan sikap kepribadian. Jadi kita bisa menggunakan ini sendiri gitu kalau kualitatif. Kita bisa menginterpretasikan sendiri. Betul, iya. Apa yang dimaksudkan yang akan kita dosen mahasiswa itu. Iya, gitu betul. Ya. Yang dimaksudkan walaupun itu. Tetap tadi mungkin ada acuan teori yang kita gunakan ya. Iya, betul. Gitu, komunikasi itu dan sebagainya gitu. Iya. Cuman berarti di kualitatif nggak terlalu saklek kayak kuantitatif ya Bu ya. Betul, iya. Jadi kita boleh menginterpretasikan teorinya apa, kemudian disangkut pautkan dengan penelitian apa yang mau kita teliti. Iya, betul. Dan kita definisikan detailin lagi iya, di situ. Betul. Dan kemudian definisi itu bagusnya tuh bisa mencakup apa yang nanti akan kita turunkan dalam indikator gitu. Iya. Kan tadi itu sudah mencakup. Berarti yang dimaksud dengan pola berkomunikasi itu adalah pertama sikap berkomunikasi, yang kedua penggunaan bahasa, yang ketiga gaya komunikasi verbal, gaya komunikasi nonverbal, dan kemudian sikap kepribadian ketika berkomunikasi. Ya. Berarti itu ya. Berarti kalau saya bilang berarti lebih enak nyusun instrumen kualitatif ya. Nah itu yang dimaksud peneliti sendiri menjadi instrumen. Jadi peneliti sendiri bikin sendiri, tidak berdasarkan tadi betul, ya, gitu. Tidak berdasarkan teori. Tapi tetap harus dituliskan gitu. Ya. Jangan ada di kepalanya saja yang kemudian pembaca tidak bisa ngelihat gitu. Ya, karena nanti kan kita juga butuh itu untuk lampiran, untuk bukti, apalagi untuk sebagai ibaratnya ketika dosen uji nanya ini itu ya ada nih Bu, wawancaranya ini, hasil ngobrolnya ini, hasil diskusinya ini kan gitu. Betul. Meskipun ada agak fleksibel lagi gini, setelah ada instrumen penelitian kualitatif itu kan lebih fleksibel ya. Jadi di lapangan ternyata ada hal yang perlu juga itu bisa nanti. Kita penelitiannya agak bergeser ke situ deh. Gitu. Apalagi kalau penelitian etnografi gitu di suku-suku ini. Jadi tetapi untuk dasar tuh ada dulu gitu pedomannya. Apa yang akan dicari, yang akan dikumpulkan. Kita mau ngapain sih ke situ? Iya, betul. Oke Bu, kayaknya waktu mepet banget, tapi sebagai terakhir nih, sebagai penutup, ada tips dan saran nggak buat para pejuang skripsi di rumah yang lagi menyusun instrumen supaya mereka bisa menyusun instrumen penelitian yang baik terus? Ya, pertama saya sih ingin ada usul ya dalam membuat skripsi itu. Pembuatan instrumen itu disatukan dengan proposalnya itu sendiri. Jadi si mahasiswa apakah kuan atau kual itu sudah include di dalamnya ada instrumen gitu. Di tempat lain begitu. Jadi pertama itu. Tapi kan itu soal kebijakan. Tetapi ketika kebijakan itu seperti masih sekarang tidak ada, maka langkah pertama harus dosen pembimbing skripsi itu setelah proposal itu di ACC, kemudian suruh bikin instrumen. Nah, instrumen itu akan beberapa kali biasanya. Tetapi kalau instrumennya itu sudah sudah ACC, biasanya mudah. Ya. Kemudian instrumen itu diturunkan dari pertanyaan penelitian. Jadi penelitian itu kan ada rumusan masalah yang ditanyakan. Iya, benar. Iya. Nah, untuk kualitatif itu misalnya pertanyaan pertama mau menggunakan apa yang ibaratnya ini rumusan masalahnya. Untuk menjawab ini pakai instrumennya apa? Iya, betul. Yang mana? Iya, gitu. Berarti itu ya teman-teman tipsnya. Jadi untuk membuat instrumen, teman-teman juga harus merujuk rumusan masalahnya. Jangan sampai instrumen ini bahas kemana-mana, tapi tidak menjawab rumusan masalah nih. Karena tujuan penelitian itu kan di situ ya. Ya itu. Batasannya di situ rumusan masalah. Jadi instrumen rumusan masalah apa? Kira-kira untuk menjawab ini pakai instrumen yang mana? Saya kira itu Ibu. Terima kasih sudah hadir di sini bersama kita membersamai para pejuang skripsi. Mudah-mudahan abis ini teman-teman bisa bikin instrumen penelitian yang oke ya. Jangan ngawur lagi. Mohon maaf,
Tapi ini bekal yang hanya sedikit sekali. Harusnya ini 2 SKS minimal. Pengennya gitu, Bu. Aku juga pengennya sepanjang beberapa episode yang udah jalan gitu ya. Ada latihan. Aku pengennya lama, tapi mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lagi untuk membahas ini. Apakah dalam bentuk webinar atau apa mungkin ya. Nanti teman-teman pejuang skripsi tunggu untuk info selanjutnya. Saya kira itu saja, Ibu. Terima kasih sudah di sini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.